بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah. Assalamualaikum, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya teman-teman? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita yaitu pelajaran fikih kelas 3. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang sering kita bacakan setiap kita akan memulai pelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik teman-teman sekalian, hari ini pelajaran kita tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat adalah wajib bagi setiap muslim, ya, yaitu sholat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini adalah wajib bagi setiap muslim. Dan sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Iya, rukun Islam yang kedua. Yang pertama syahadat, dan yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Jadi, sholat ini adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi, setiap muslim harus melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu. Kemudian, sholat yang 5 waktu itu sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan secara berjamaah memiliki keutamaan-keutamaan. Ya, jadi ada keutamaan khusus bagi orang yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Apa keutamaan tersebut? Nah, itu akan kita pelajari bersama pada hari ini. Keutamaan yang pertama adalah pahalanya lebih banyak. Ya, jadi pahala orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah itu lebih banyak. Berapa pahalanya? Ketika melaksanakan sholat secara berjamaah, yaitu 27 kali lipat. Pahala orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibandingkan orang yang sholat sendirian. Ya, jadi kalau kita sholatnya secara berjamaah, kita akan mendapatkan pahala 27. Tetapi kalau sendiri, kita hanya dapat 1 pahala. Maka, untung yang mana? Sholat berjamaah atau sholat sendiri? Ya, tentunya sholat berjamaah lebih
menguntungkan karena pahalanya lebih banyak. Ya, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan." Artinya, salat berjamaah itu 27 kali lebih utama dibandingkan salat sendirian. Ya, jadi teman-teman sekalian, khususnya bagi laki-laki, harus bersemangat untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Karena apa? Dia pahalanya lebih banyak, 27 kali lipat. Kemudian, keutamaan berikutnya bagi orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah adalah setiap langkahnya memiliki ganjaran. Jadi orang yang melangkah menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah ada ganjarannya di setiap langkahnya. Yaitu setiap langkahnya akan menjadi amal kebajikan. Ya, setiap langkah kita menuju masjid untuk sholat berjamaah akan dicatat sebagai amal kebajikan. Nah, dan tentunya akan mendapatkan pahala dengan amal kebajikan tersebut. Nah, selain itu, ada lagi ganjaran yang lain, yaitu setiap langkah akan dihapus dosa-dosanya. Jadi seseorang yang melangkah menuju masjid untuk sholat berjamaah akan dihapus dosa-dosanya sejumlah langkah ia menuju masjid. Jadi kalau langkahnya ada 1000 langkah, maka dosanya 1000 akan dihapuskan. Dan akan diberi amal kebajikan sebanyak 1000 juga. Nah, ini adalah ganjaran bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Setiap langkahnya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, di antara keutamaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah orang tersebut akan terhindar dari sifat orang munafik. Nah, jadi orang yang munafik itu tempatnya adalah di neraka. Nah, tentunya teman-teman sekalian tidak ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Salah satu upaya kita yaitu kita sering melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Dengan demikian kita akan terhindar dari sifat orang munafik yang Allah akan masukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang rajin melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid akan terhindar dari sifat orang-orang munafik. Orang munafik ini adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya teman-teman sekalian tidak ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai dimasukkan ke dalam neraka. Maka teman-teman sekalian, Ustadz ajak, mari kita gemar atau mari kita senang untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Kemudian, keutamaan berikutnya bagi orang-orang yang suka atau senang melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid dengan khusyuk, keutamaannya adalah terbebas dari belenggu setan. Jadi setan ini adalah musuh kita semua. Ya, setan ini selalu mengajak kita untuk melaksanakan perbuatan yang buruk. Ya, agar kita menjadi temannya di neraka. Nah, salah satu upaya kita untuk melawan setan agar terbebas dari belenggu setan adalah dengan kita rajin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid.
Maka dengan demikian Allah akan membebaskan kita dari belenggu setan. Ya. Nah, itu adalah keutamaan bagi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat secara berjamaah. Keutamaan yang berikutnya bagi orang yang rajin melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Iya, jadi balasan bagi orang-orang yang setiap saat melaksanakan sholat secara berjamaah, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Ya, siapa yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Nah, semuanya tentu pengen ya, teman-teman sekalian. Ustadz juga pengen dimasukkan ke dalam surga. Maka dari itu, kita berupaya untuk senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya, kita berusaha sekuat mungkin untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Karena balasan bagi mereka yang rajin sholat berjamaah di masjid adalah dimasukkan ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Itulah teman-teman. Begitu banyak keutamaan-keutamaan bagi mereka yang rajin melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, tentunya dengan demikian teman-teman sekalian akan meningkatkan upaya atau meningkatkan usaha untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Nah, berikutnya tugas kita adalah mengerjakan latihan pada halaman 4. Di situ ada latihan jawablah dengan melingkari B jika benar dan S jika salah. Nah, jadi di situ ada pernyataan. Di sini nomor 1, sholat sendirian lebih banyak pahalanya dibanding sholat berjamaah. Apakah benar atau salah? Ya salah ya, karena sholat berjamaah pahalanya lebih banyak. Yang benar adalah pahala berjamaah lebih banyak. Sedangkan di sini tulisannya sholat sendirian lebih banyak pahalanya dibanding sholat berjamaah. Maka pernyataan ini salah. Kalau salah, apa yang dilingkari? B atau S? Iya, yang dilingkari adalah S. Kalau salah. Nah, seperti itu. Silahkan dijawab nomor 2, 3, 4, sampai nomor 9 ya. Semangat teman-teman sekalian. Iya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan melalui WA. Silahkan dikirimkan pertanyaannya ke WA Ustadz ya. Baik, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.